screenshot apa Ran? Absennya lewat apa iki? Kok peteng yo? Udah tak screenshot. Absennya lewat apa? Ya kalian hadir tak screenshot kan. Kan videonya nanti di-upload toh. Bumi absen iki nang YouTube. Mulai ya. Yang genah. YouTube apa Zoom? Kok sik YouTube ya to? Piye to iki? Ya Allah. YouTube ya apa toh? Ayo, Deng, mulai. Boleh. Apa ora jene? Yo, oke. Minta perhatiannya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil tugas kami tentang orientasi dan penempatan kerja. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi ada beberapa istilah dari Mondi, Goldthorpe, Merlin Lewis. Menurut Mondi, orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Dan yang kedua, menurut Goldthorpe, orientasi adalah sebuah pekerjaan terhadap seorang individu berdasarkan harapannya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. Menurut Merlin Lewis, orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Jadi, orientasi merupakan persiapan atau pembekalan kepada seseorang karyawan yang baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai segala sesuatu berkaitan dengan tempatnya bekerja supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Walter Davis tahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Yang terakhir, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Penempatan staffing pada karyawan baru yang telah selesai menjalankan program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki. Salah satu fungsi MSDM adalah placement atau penempatan karyawan. Penempatan staffing terdiri dari dua cara, yaitu satu, karyawan baru dari luar perusahaan, dan yang kedua, penugasan di tempat yang baru bagi karyawan lama yang disebut in placement atau penempatan internal. Tahap orientasi. Tahap orientasi memiliki 5 kategori. 1. Perkenalan. 2. Penjelasan tujuan perusahaan. 3. Sosialisasi kebijakan. 4. Jalur komunikasi. Dan 5. Proses monitoring. Next. Keuntungan orientasi. Keuntungan orientasi yang pertama yaitu usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, meningkatkan kecocokan antara organisasi yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Yang ketiga, tingkat retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Dan yang terakhir, karyawan lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha organisasi. Kelemahan orientasi. Meskipun orientasi mempunyai keuntungan bagi organisasi atau perusahaan, namun orientasi juga mempunyai kelemahan. Menurut Handoko,
tahun 2012, kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Pengertian penempatan SDM. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini, biasanya menyediakan penyedia karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Selanjutnya tujuan penempatan. Tujuan penempatan yang pertama adalah agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas, dan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan pertama kemampuan, kedua kecakapan, selanjutnya keahlian. Bentuk-bentuk penempatan. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. Selanjutnya adalah alih tugas. Alih tugas dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Bentuk pertama adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Selanjutnya adalah demosi. Demosi berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Lanjut. Prinsip-prinsip penempatan SDM. Yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. Yang kedua adalah prinsip demokrasi. Yang ketiga adalah prinsip the right man of the right place. Yang keempat adalah prinsip equal pay for equal work. Yang kelima adalah prinsip kesatuan arah. Selanjutnya adalah prinsip kesatuan tujuan. Selanjutnya prinsip kesatuan komandan. Dan terakhir adalah prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Lanjut. Yang terakhir adalah keuntungan penempatan SDM. Yang pertama adalah penempatan merupakan akhir dari suatu proses seleksi. Yang kedua adalah penempatan bisa menjadi awal baru dengan jabatan baru. Yang ketiga adalah bisa cepat meraih promosi. Yang keempat adalah jika penempatan sesuai yang diinginkan bisa sesuai dengan harapan, misal tempat kerja yang dekat rumah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan rekan kerja baru. Dan kelemahan penempatan SDM. Yang pertama adalah promosi yang belum sesuai, bisa juga mempertimbangkan senioritas. Yang kedua adalah sulit mengenal dengan lingkungan baru yang tidak sesuai harapan. Yang ketiga adalah pekerjaan yang lebih berat. Dan yang keempat adalah rekan kerja yang kurang asik. Terima kasih. Jadi intinya dari orientasi dan penempatan. Orientasi itu seperti pengenalan dalam dunia kerja. Untuk hasil-hasil karyawan yang diseleksi dan terpilih dan diterima dalam perusahaan tersebut, orientasi diperlukan karena orientasi juga bentuk pengenalan tempat dan pengenalan kepada karyawan yang lama, dan pengenalan juga untuk tugas-tugas yang akan mereka kerjakan dalam perusahaan tersebut. Untuk penempatan tersebut tergantung dari perusahaan, tergantung dari atasannya juga untuk menempatkan karyawan baru yang telah direkrut untuk posisi baru atau posisi yang lama menggantikan karyawan yang dulu. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 5. Apa ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, oke, saya akhiri dari kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yo, kelompok 6. Tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penilaian kerja manajemen sumber daya manusia. Anggota kelompok kami pertama Taruna Dewasa Algamia Pratama, kedua Taruni Dewasa Numainda Pujinder Siwi, ketiga Taruna Dewasa Desari Sandi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian kerja. Penilaian kerja sendiri yaitu sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja individu atau tim. Penilaian kerja juga merupakan faktor penting untuk kesuksesan manajemen kinerja, karena mencerminkan secara langsung rencana strategi organisasi. Dengan kata lain, penilaian kerja penting digunakan untuk mengetahui ketepatan fungsi kinerja yang telah dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nice. Yang kedua adalah komponen penilaian kinerja. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini berguna untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki potensi untuk dipromosikan. Yang kedua adalah perekrutan dan seleksi. Nah, nilai hasil evaluasi kinerja dapat membantu memprediksi kinerja para pelamar kerja. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan dapat dikembangkan sehingga memungkinkan orang-orang untuk membangun kekuatan dan meminimalkan kekurangan mereka. Yang keempat adalah perencanaan dan pengembangan karir. Dapat dilihat dari sudut pandang individual maupun organisasional. Data penilaian kinerja penting dalam menilai kekuatan dan kelemahan karyawan dalam menentukan potensi seorang. Yang berikutnya adalah program kompensasi. Ini digunakan untuk mendorong kinerja yang baik. Perusahaan harus merancang dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang handal dan kemudian memberikan imbalan yang layak bagi karyawan dan tim yang paling produktif. Yang berikutnya adalah hubungan kekaryawanan. Internal data penilaian kinerja sering digunakan untuk membuat keputusan di beberapa bidang hubungan kekaryawan internal, mencakup promosi, demo, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja, dan transfer. Yang berikutnya adalah penilaian potensi karyawan. Penilaian potensi karyawan perusahaan mencoba menilai potensi karyawan dengan menilai kinerja karyawan. Faktor-faktor lingkungan penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Ini contohnya adalah serikat pekerja. Nah, serikat-serikat tersebut kenapa bisa menjadi faktor eksternal adalah karena bisa menentang keras penggunaan sistem penilaian kinerja rancangan pihak manajemen untuk tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua adalah faktor internal. Nah, di sini contohnya adalah budaya kooperat. Nah, budaya ini adalah budaya yang tidak saling percaya atau tidak akan memberikan lingkungan yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja tinggi oleh individu atau tim. Yang selanjutnya adalah proses penilaian kerja. Proses yang pertama yaitu melaksanakan identifikasi tujuan-tujuan penelitian sesuai dengan spesifikasi karyawan masing-masing. Proses yang kedua yaitu menetapkan kriteria-kriteria kinerja yang diperlukan dan selanjutnya kita komunikasikan kepada karyawan. Proses yang ketiga yaitu memeriksa pekerjaan yang dijalankan dan menilai kinerja yang sudah dilaksanakan tersebut.
mendiskusikan penilaian bersama karyawan untuk kepentingan evaluasi serta koreksi supaya kinerja kedepannya lebih efektif, efisien, dan lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Next. Next. Metode penilaian kerja. Ya, lanjut. Ketidakpastian penilaian. Jika sebuah sistem penilaian kinerja memiliki desain yang salah atau pekerja yang tidak tepat, maka karyawan akan takut diberi nilai. Ketiadaan objektivitas. Kelemahan positional metode ini sangat berpengaruh untuk masalah objektivitas. Misalkan faktor yang digunakan seperti tradisional adalah tindakan tentang yang diterimanya. Terus yang ketiga, sikap lunak, memberikan nilai tinggi tanpa alasan yang bisa diterima. Yang keempat, sikap keras, terlalu kritis terhadap kinerja karyawan dalam bekerja. Terus yang kelima, central tendency error, kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata-rata atau pertengahan skala. Next. Dan yang terakhir, karakteristik sistem penilaian yang efektif. Kriteria yang terkait pekerja. Kriteria dengan pekerja merupakan prinsip dasar yang diperlukan dalam penilaian kinerja karyawan. Kriteria evaluasi yang ditentukan melalui analisis kerja. Yang kedua, harapan kinerja. Manajer dan bawahan harus sepakat dengan harapan kinerja sebelum penilaian dimulai. Jika para karyawan memahami dengan jelas harapan tersebut, maka dapat mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan melakukan penyesuaian yang tepat waktu saat mereka menjalankan pekerjaan tanpa menunggu evaluasi formal. Standarisasi. Perusahaan harus menggunakan instrumen penilaian yang sama untuk seluruh anggota yang berbeda dalam kategori pekerja sama dan bekerja untuk atasan yang sama. Penilaian yang terlatih, orang yang mengamati sampel atau dari kinerja pekerja memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja para karyawan tersebut. Terus komunikasi terbuka berkelanjutan sebagai besar karyawan ingin mengetahui seberapa baik mereka bekerja. Melaksanakan tinjauan kinerja. Waktu khusus harus ditetapkan untuk suatu diskusi formal mengenai kinerja karyawan karena perbaikan kinerja merupakan tujuan utama sistem penilaian kerja tersebut. Due process. Jika perusahaan tidak memiliki proses gugat atau formal, perusahaan harus mengadakan demi memberi peluang dan karyawan untuk mempertanyakan hasil penilaian yang dianggap kurang akurat atau kurang adil. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.